Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film ini berlatar di zaman dahulu ketika Inggris masih terpecah menjadi 7 kerajaan. Di suatu hari memperlihatkan seorang raja Irlandia bernama Anlaf yang melakukan penyerangan ke wilayah Northumbria Barat yang merupakan salah satu 7 kerajaan bagian negara Inggris. Leave no sign we have landed. Destroy the settlement. Dan berkat bantuan dari putrinya yaitu Astrid yang selama ini menjadi mata-mata di kerajaan itu, Raja Anlaf pun berhasil menguasai wilayah Northumbria Barat dengan mudah. Behold the daughter of Anlaf. This is how they dress, father. Scene pun berpindah ke kerajaan bagian dari Inggris yang lain, tepatnya di wilayah Winchester. Terlihat para masyarakat yang sedang bersedih karena raja mereka yaitu Raja Edward baru saja meninggal dunia karena sakit. Di kerajaan ini, Raja Edward meninggalkan seorang istri yang bernama Lady Edgitfu yang ini orangnya, dan juga anak lelaki sekaligus putra mahkota yang bernama Edmund, ini orangnya. Namun karena Raja Edward mempunyai banyak istri, salah satu anak raja dari istri yang berbeda bernama Elfward ternyata juga ingin mengambil alih tata ayahnya sebagai raja. Elfward mengirim pasukan untuk menangkap ibu tiri dan saudara tirinya yaitu Edgifu dan juga Edmund. Namun untungnya salah satu pengawal setia kerajaan bernama Lord Eldham berhasil menyelamatkan mereka dan dibantu oleh pendeta kerajaan bernama Bapak Birlik. Traitor Elfred has sent men. We should flee with your son whilst we can. Go, there's no time. Go. Dan rencananya mereka akan dibawa kabur ke wilayah kerajaan Northumbria Pusat. We go to the Last Kingdom. Sementara itu di Northumbria Pusat sendiri dipimpin oleh seorang raja bernama Uhtred, namun dia tidak mau dipanggil raja karena dia adalah seorang abdi dalam Raja Alfred yang tak lain adalah ayah dari Raja Edward yang baru saja meninggal. Di malam itu istri dari sahabat Uhtred yang bernama Finan mengatakan bahwa dia bermimpi 3 hari berturut-turut negara Inggris akan bersatu jika 7 raja saat ini segera mati. 3 nights I have had it. Telling you, my dream was a prophecy. Hear my words. 7 kings must die. Tak lama kemudian Ratu Edgitfu dan rombongannya pun datang. Queen Yaghavu. Di sini Lord Eldham menceritakan semua yang terjadi di Winchester, mulai dari Raja Edward yang sudah meninggal dan pemberontakan Elfward, saudara tiri Edmund yang ingin menangkap Edmund dan juga Ratu Edgifu. Edward, rightful king of these lands, has died. Openly recruiting mercenaries. Elfred has the wealth of Wiltshire behind him. Di sini Uhtred berkata bahwa sesungguhnya orang yang paling pantas menggantikan posisi Raja Edward adalah putra pertamanya yaitu Athelstan. Namun banyak orang tidak setuju karena menganggap Athelstan adalah anak haram. Northumbria recognizes the new king, Athelstan. Do not assume Athelstan will be king. Of course, still claiming Athelstan's a bastard. Ya, dengan kata lain di sini ada 3 anak raja dari istri yang berbeda akan memperebutkan tahta Raja Edward. Di antaranya yaitu Elfward, Edmund, dan juga Athelstan. Siapakah yang akan menang? Penasaran kan? Maka dari itu simak terus video ini sampai akhir. Yang mana diketahui ternyata Athelstan sendiri adalah anak angkat dari Uhtred yang dititipkan oleh Raja Edward. Dan karena Uhtred pernah merawat Athelstan saat kecil, Uhtred pun sudah menganggap Athelstan seperti anak sendiri. Di malam ini Uhtred memiliki rencana untuk menjumpai Elfward di esok hari untuk menengahi konflik di antara 3 anak raja ini. Keesokan harinya, Uhtred pun hendak pergi meninggalkan Northumbria. Dia menghampiri anak kandungnya yang bernama Osbred dan berpesan agar Osbred menjaga Northumbria dan melatih Edmund bertarung selama Uhtred pergi. Di sini Uhtred berencana akan pergi ke Mercia, tempat Elfward berada, bersama saudara dan sahabatnya yaitu Strik dan Finan. Sebelum pergi, Uhtred menyuruh istri Finan yang merupakan seorang peramal menceritakan mengenai mimpi 3 harinya ini. Dan istri Finan pun kembali berkata bahwa dia bermimpi Inggris akan bersatu jika 7 raja mati, termasuk wanita yang Uhtred cintai.
7 kings must die, Lord, and the woman you love. Mendengar itu, Uhtred pun berkata bahwa ramalan itu pasti salah karena istri Uhtred sudah lama meninggal. I'm no king and I have no woman. It means nothing. Tak lama kemudian, Ratu Eadgifu dan Lord Eldom pun datang untuk memperingati Uhtred bahwa kini Athelstan sudah bukan seperti yang dulu lagi. Semua itu dikarenakan Athelstan telah terpengaruh oleh doktrin dari seseorang bernama Inglimander yang berdalih membawa ajaran Kristen. He is not quite the carefree boy you raised. The Brotherhood of Oswald exert great influence. He has grown very much into his faith. Sementara itu, di sisi lain pendeta Pirlix ternyata sudah sampai di kota Glastonbury, tempat di mana Athelstan berada. Di sini dia mengabarkan pada Athelstan, yang ini orangnya, bahwa ayahnya yaitu Raja Edward sudah tiada. I thought God had given him the winter. Pendeta Pirlix juga meminta Athelstan untuk segera mendapatkan dirinya menjadi seorang raja sebelum saudara tirinya yaitu Elfward mengambil tahta kerajaan seperti yang dia lakukan pada Ratu Eadgifu dan anaknya yaitu Edmund. Establish yourself at Winchester before he raises an army. Lord Athelstan, you should make haste to Wessex for coronation. Namun di sini Athelstan malah meminta pendapat dari Inglimander, orang yang mengajarinya Kristen sebelum mengambil keputusan. Do I depart? We'll leave when God commands us to leave. Only the book has answer. Play. Dan lewat permainan catur, Inglimander pun mengatakan bahwa Athelstan dituntun untuk bertempur, atau dengan kata lain, Inglimander menyuruh Athelstan untuk menyerang Elfward duluan. God wants you to fight. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Mercia, terlihat Uhtred dan rombongannya sudah sampai. Di sini, Uhtred akan mencoba menasihati Elfward agar mengakhiri semua konflik ini tanpa perlu ada pertumpahan darah. Namun siapa sangka, ternyata hari itu Athelstan bersama pasukannya juga sudah sampai Mercia. Di sini Athelstan berkata bahwa dia sudah tahu bahwa Elfward memasang perangkap, tapi dia sudah lebih dulu menghabisi pasukan Elfward. Nor do we surrender. We do not negotiate with bastards. I assumed you would place a trap. I am not foolish, brother. Show him what's left of his men. Athelstan pun menyuruh Elfward untuk menyerah, karena jika tidak, maka Athelstan dan pasukannya akan menghancurkan gerbang ini. Uhtred yang ada di sana pun menyarankan Elfward untuk mengikuti kemauan dari Athelstan karena semua ini demi kebaikan bersama dan agar tidak ada pertumpahan darah. I'm Uhtred of Bebbanburg, Lord Elfward. So hear me when I say, for the common good, let this end with peace. Akhirnya, Elfward pun mau menyerah dan melepaskan semua senjatanya. Namun tanpa diduga, Athelstan dan pasukannya malah membrutal membantai semua orang yang ada di sana karena dihasut oleh Inglimander. No! Leave no enemy alive! Bahkan Uhtred sang ayah angkat juga diserang oleh pasukan Athelstan. Bahkan pedang kesayangannya juga berhasil dicuri. Dalam kondisi terluka, Uhtred terus memanggil-manggil nama Athelstan anak angkatnya itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil bertemu. Di sini Uhtred menyuruh Athelstan untuk menghentikan semua ini, karena yang dia lakukan hanya akan menambah banyak musuh saja. Bayangkan, jika dia membunuh 10 orang ayah di sini, maka akan ada 300 anak yang kelak akan membalas dendam pada Athelstan. Kill 100 fathers, 300 sons to defy you. Melihat itu, Inglimander tak tinggal diam dan terus berusaha mengompor-ngompori Athelstan. Namun, karena nasihat Uhtred lebih masuk akal, akhirnya Athelstan pun lebih memilih untuk mengikuti nasihat Uhtred. Now's the time to unify. I speak only as a man who has made mistakes before. Uhtred may be right in this matter. Kemudian Athelstan memperkenalkan Inglimander pada Uhtred.
bahwa Inglemunder adalah komandan sekaligus teman baik dari Athelstan. This is Lord Inglemunder. Inglemunder holds the garrison at Fairwall on the Wirral. A great commander and a great friend to me. Di sini, dengan tidak tahu dirinya, Inglemunder pun nyerocos berkata bahwa kini adalah saat Utrecht menyerahkan wilayah kekuasaannya yaitu Natrumbia pada raja barunya yaitu Athelstan, supaya 7 kerajaan bisa bersatu dan menjadi negara Inggris. Swear to Athelstan what you denied his father. As you say, it's the time for unity. Cede your lands and make England whole. Namun Utrecht berkata bahwa saat ini Athelstan belum resmi dinobatkan sebagai raja, sehingga Utrecht tidak dapat menyerahkan kekuasaannya untuk saat ini. I will swear to a king and you're not yet crowned. I will renounce my lands in the Great Hall at Winchester. Come to Winchester, heal the wound. Keesokan harinya, Utrecht pun pulang ke kerajaannya. Yes, Tell me the news is wrong. Alfred did not survive. Sementara Athelstan melakukan penobatan menjadi raja secara resmi di Winchester yang dipimpin oleh pendeta Prelix. But as by the imposition of a state-crowned king, King Athelstan, sanctification, the wisdom of Solomon, grant him the faith of Abraham. Setelah penobatan, Athelstan pun kembali menjumpai Inglemunder karena ternyata mereka mempunyai hubungan terlarang alias kaum penyuka pedang-pedangan. I thought you had both abandoned me. Of course I would not. And I am sorry. Here, come. You are gay. Setelah puas main pedang-pedangan, Athelstan pun merasa berdosa. Namun, di sini Inglemunder berkata bahwa mereka bisa menghapus dosa dengan membesarkan iman. Dan adapun caranya adalah dengan mengkristenkan banyak orang. Will we be forgiven? Our sin weighs heavy. But remember, every sin can be weighed against an act of faith. God holds us in the balance. Look to the islands, God, and bring all to Christianity. Or surely the greater the lands, the greater the faith. Di sisi lain, terlihat Utrecht yang baru saja mendapatkan kabar bahwa Athelstan kini berulah lagi, yaitu ia mengambil kekuasaan di pulau-pulau kecil serta menarik upeti pada para rakyat. What have you learned? Athelstan has claimed that for which is demanding all now come with tribute. All the mainland and all the outlying islands. Mendengar itu, Utrecht pun memutuskan untuk memeriksanya langsung. Dan setelah dicek, ternyata semua berita itu benar adanya. Oh no, tribute! Return to your villages! Di sini pendeta Prelix pun memperingatkan Utrecht untuk waspada karena di sini ada banyak mata-mata. It's to build churches, but please, there are spies everywhere. Ditambah lagi, kini Athelstan juga melakukan pembaptisan paksa pada seluruh rakyat yang ada di sana. Why is Athelstan doing He this? says to unite Christians. There was talk of conquest and forced baptism. Melihat semua ini, Utrecht pun langsung mencari Athelstan untuk menasehatinya. Namun, betapa terkejutnya Utrecht yang melihat dari jauh Athelstan sedang main pedang-pedangan dengan Inglemunder. Athelstan pun kaget, lalu mengalihkan situasi dengan mengatakan bahwa dia kecewa karena Utrecht tidak datang di waktu penobatannya menjadi raja. Karena Utrecht sudah berjanji akan menyerahkan Northumbria saat Athelstan sudah resmi jadi raja. Humiliated me as you humiliated my father. You should not have stepped onto my land. Then you should not have broken your word. Tak peduli dengan itu, Utrecht pun langsung berkata, bercintalah dengan siapapun, tapi jangan terjebak dengan orang yang menginginkan kekuasaan. Ya, seenggaknya milih-milih lah. Cewek cantik kan banyak. Mosok raja mau sama gembok sekolahan. You do the bidding of the single man. I do the bidding of the Lord. Who you wish, but do not fall under the influence of those. Mendengar itu, Athelstan pun marah dan menyuruh Utrecht menginap di sini karena besok Utrecht harus berikrar menyerahkan kekuasaan Natrumbia. And you are turned from your king! Keep Miranai to make him swear at dawn. Namun di malam harinya, tiba-tiba Lord Eldam datang menjumpai Utrecht yang sedang tertidur dan menyuruh agar segera pergi dari sana karena Lord mendapat informasi bahwa anak buah Inglemunder disuruh untuk menghabisi Utrecht. You're an enemy of God. To incite his followers to kill you. To go where? This way. Namun sayangnya, kaburnya Utrecht yang dibantu oleh Lord telah dilihat oleh Astrid. Dan akhirnya Astrid pun melaporkannya. Kim, that is the man. Alhasil, dengan teganya, Athelstan pun menggantung Lord Eldam, orang yang paling berjasa untuk dirinya bahkan untuk negaranya.
Sementara itu Inglimundr bersama pasukannya ternyata sudah pergi ke Natrumbia. Dia berbohong bahwa Athelstan telah mengutusnya. Osbert pun membukakan pintu gerbangnya. Namun karena Uhtred sudah sampai duluan di sana, akhirnya dia pun langsung menangkap Inglimundr untuk dijadikan sandera. Whatever power you hold over Athelstan, the day turns. Put him below. Christians amongst you, defend me! Tell the king the terms of his release. No one is forced to follow his god. Setiap hari ada seorang pelayan Kristiani yang mengantarkan makanan untuk Inglimundr. Dan Inglimundr selalu memuji pelayan tersebut, tentunya dengan maksud tersembunyi. Truly you bless an unworthy soul. May God reward your kindness. Amen. Sementara itu di tempat lain, ternyata Raja Anlaf telah mengumpulkan para raja lainnya, yaitu King of Orkney, King of Shetland, King of Man, dan King of Scotia. Di sini mereka ingin mengadakan sebuah aliansi untuk menyerang Raja Athelstan. Sementara itu di suatu pagi, pelayan Kristiani membawa Uhtred dan teman-temannya ke sebuah gua, yang mana di dalam gua tersebut terdapat harta karun peninggalan orang pagan. This way, Lord. Come and see the treasures. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan hingga akhirnya Uhtred pun ditangkap oleh anak buah Inglimundr. You are detained in the name of King Athelstan. I'm sorry, Lord, or I burn in the fires of hell. Singkatnya Inglimundr pun berhasil bebas. Di sini dia langsung membawa Ratu Atgifu, Edmund, dan juga Osbert. We're taking your son to my garrison at Thel. Uhtred pun dibawa ke hadapan Athelstan. Athelstan menyuruh Uhtred untuk berikrar, namun Uhtred tidak mau. Hingga Athelstan langsung menggulurkan pedangnya. Swear now before Bevan burn, I will spare your life. Namun di sini ternyata Athelstan tidak sanggup membunuh ayah angkatnya itu. Dan dia lebih memilih untuk mengusir Uhtred dari wilayahnya. I banish you from my lands to travel the earth and seas alone. Go. Dan setelahnya, Athelstan kembali melakukan kerusuhan dengan menyerang kerajaan Scotia. Turn back. There is still time. Kembali ke Uhtred yang pingsan karena kedinginan. Namun untungnya dia ditemukan oleh sekelompok orang dan langsung dibawa ke Pulau Shetland, tempat di mana para raja mengadakan pertemuan. Tell the Jarl we're here with the King of Northumbria. Ketika para raja sedang berdiskusi, Uhtred pun menyampaikan bahwa ada ramalan yang mengatakan bahwa akan ada 7 raja yang mati. Namun salah satu raja mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan putra mahkota masing-masing. Mereka sangat yakin akan bisa mengalahkan Athelstan karena mereka memiliki mata-mata di sana. Dan ternyata mata-mata mereka adalah Inglimundr yang selalu melaporkan pada Raja Anlaf. We have many spies. We know many things. We know he gets humped like a woman. We know where Athelstan has banished you. Why do you seek us here? Inglimundr, go to the west. The time is near. Keesokan harinya, Raja Anlaf pun membebaskan Uhtred dan mengutusnya untuk menghabisi Athelstan. Singkatnya, Uhtred pun bertemu dengan Athelstan. Alih-alih menghabisi Athelstan, di sini Uhtred malah memperingati Athelstan bahwa Inglimundr adalah mata-mata. Dan ada aliansi besar yang akan menyerang Athelstan. Inglimundr is a spy. Hear this as an oath. He's working with Anlaf to ally British kings against. Namun di sini Athelstan tetap saja ngeyel dan tidak mau percaya. He still follows my gods. No! Told them things of you. Inglimundr does not know he has been discovered. For now you have an advantage. Setelahnya Uhtred pun dijemput oleh 2 sahabatnya untuk pulang ke kastil Natrumbia. Namun sesampainya di sana, kondisi kastil hancur dan penduduk juga menghilang. Untungnya masih ada Ratu Atgifu yang selamat di sana. Sang ratu pun mengatakan bahwa penyerangan ini berlangsung 3 hari yang lalu. Dan saat ini para penduduk dikurung di sebuah gua. Mereka pun segera ke gua itu dan berusaha membuka pintu batu gua yang sangat besar.
Dan setelah berhasil terbuka, terlihat semua orang sudah meninggal termasuk istri dari Finan. Dan dari sini Finan pun baru paham bahwa ramalan 7 raja mati dan 1 wanita yang dicintainya juga mati adalah ramalan untuk Finan, bukan untuk Uhtred. Must die, Lord, and the woman you love. I brought this on them. You cannot let this break you. What they suffer is on Anlaf's account. Keesokan harinya, diam-diam Inglimundr membawa pasukannya serta Edmund dan juga Osbert bertemu dengan pasukan aliansi Raja Anlaf. Di sini Inglimundr meminta pasukannya untuk berkhianat pada Raja Athelstan. Namun karena sebagian tidak mau, akhirnya mereka pun langsung dihabisi. Join us and fight the tyrant Athelstan. Di sore harinya, akhirnya Uhtred pun sampai di tempat itu. Dan di sini tanpa diduga dia malah bertemu dengan Athelstan yang ternyata diam-diam mengikuti Inglimundr untuk membuktikan perkataan dari Uhtred. To prove that you had lied to me, I came seeking Ingilmundr, but you had not. Dan setelah semua ini, akhirnya Athelstan pun paham betapa bodohnya dirinya karena sudah terkena siasat licik kaum pedang-pedangan. I pay for my sins to myself this past year, and true. Sementara itu Osbert dan Edmund ternyata berhasil selamat karena ketika kekacauan terjadi mereka sudah bersembunyi. Osbert, they hid themselves and spared the massacre. Dan di sini Osbert berkata, ketika bersembunyi dia mendengar bahwa pasukan musuh menuju dataran tinggi dan nantinya pasukan akan bertemu di daerah Brunanburg. But what have you learned? They have 6 armies. They've set up camp on high ground. Mengetahui itu, Uhtred pun berniat akan bergabung dengan pasukan Athelstan. Namun, Athelstan yang merasa bersalah malah melarangnya bahkan menyuruh Uhtred untuk pulang. Lalu, dia juga menyuruh Edmund untuk menjaga diri baik-baik karena jika Athelstan mati, maka masih ada yang mewarisi tahta. If I do not survive the battle, then take your son to safety. Father Purelig, please take them all. Ketika jalan pulang, tiba-tiba Uhtred berubah pikiran dan kembali ingin ikut berperang demi terciptanya satu kekuatan, yaitu negara Inggris. Osbert, are you ready? I've always been ready. We'll fight with the shield wall. What if our destiny was not to form England, but form the English as one force? Dan ide itu ternyata disambut baik oleh seluruh rombongannya. We go. Uhtred pun segera mencari pasukan bayaran untuk membantunya menyerang melalui sisi sebelah kiri. Dan tanpa disangka, di sini Uhtred berhasil menemukan kembali pedangnya yang dulu hilang. What did you find that? May I? Bought it in Aylesbury for 5 pieces. I'll exchange it for this one. It has a garnet. It is worth much more. Setelahnya mereka pun bergegas menuju medan pertempuran dengan penuh percaya diri. Namun ketika gemuruh musuh mulai datang, yang ternyata jumlah musuh jauh lebih banyak, dengkul mereka pun akhirnya mulai gemetar. Edmund pun disuruh mengambil tas-tas yang berisi jebakan untuk diserahkan ke pasukan yang berada di barisan depan. You see these bags? Give them to the men on the front line. Stay relaxed. Do not raise your shield until you have to. Lalu tak lama kemudian, pasukan Athelstan juga datang bergabung dengan barisan pasukan Uhtred. Dan di bawah kepemimpinan Uhtred, pertempuran pun dimulai. Shield! Back! Step! Back! They retreat, even before we engage. Pasukan Raja Anlaf pun menggunakan formasi moncong jomblo. Maksudnya menggunakan formasi moncong babi supaya bisa menembus pertahanan untuk mengincar Athelstan.
Ketika pasukan Uhtred sudah terdesak mendekati pohon besar, Uhtred pun menyuruh Edmund untuk melemparkan sinyal panah api. Dan ketika sinyal itu kelihatan, pasukan Osbert pun langsung datang dari belakang musuh hingga membuat seluruh musuh terkepung. Di sini Astrid dan 5 putra mahkota pun auto dibuat modar. Para raja yang melihat putra mereka pada modar pun menyuruh pasukannya untuk segera mundur. Di dalam hutan, para raja pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Raja Anlaf seraya mengakhiri aliansi ini. Do not be any more foolish, Anlaf. Shetland? Sementara itu Inglimundr yang sudah ditangkap pun mengatakan pada Athelstan bahwa dia lebih mencintai bangsanya daripada Athelstan. Namun di sini Athelstan juga sudah tidak peduli lagi dan memutuskan untuk menghabisi Inglimundr dengan cara yang hina agar Inglimundr tidak bisa mendapatkan surga. Setelah berhari-hari kemudian, Uhtred yang mengalami banyak luka pun akhirnya sudah kembali sadar dan dia disambut baik oleh seluruh keluarganya. Dalam pertemuan itu, Uhtred berkata bahwa 5 anak raja sudah mati, yang satu Raja Edward dan yang satu lagi adalah dirinya. Maka benarlah ramalan yang diucapkan oleh istri Vanan waktu itu. Tak lama kemudian, Athelstan pun datang dan mengungkapkan betapa sayangnya dia kepada ayah angkatnya itu. Di sini Uhtred pun berkata bahwa kini Athelstan sudah pantas menjadi seorang raja. Dan sesuai janjinya, Northumbria pun akan Uhtred serahkan kepada Athelstan. Uhtred juga menambahkan bahwa kemarin semua orang berperang dengan nama Inggris dan kini sudah saatnya Inggris dibentuk. Namun dengan satu syarat, yaitu Raja Athelstan tidak boleh mempunyai anak sehingga Edmund bisa mewarisi kerajaan tanpa ada saingan. Men have died fighting under the name of the English. Your brother Edmund can take the throne and challenge. You must make an oath. Uhtred pun langsung berlutut di hadapan Athelstan untuk mengucapkan sumpah setianya dan dia berjanji bahwa semua orang akan tunduk pada Raja Inggris. I shall swear to you, Sir King, and I call my lands ruler of Wessex, Mercia, England. Uhtred pun semakin melemah dan dia tidak punya tujuan hidup lagi selain mati dalam peperangan supaya bisa masuk surga. Dan sepertinya tujuan Uhtred kini sudah tercapai. Dan film pun tamat. Ya, itulah tadi filmnya guys. Gimana, seru nggak? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman, kasih tahu gua. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kali ini. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the